I was with my sister every single day. And I now have Iqra book from Indonesia, so it's my name, Iqra book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Saya akan terangkan sedikit tentang mukhodimah yang telah saya ucapkan tadi. Yang pertama, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Memuji ini terbagi 4. Ada memujinya Kholik kepada Kholik, sang pencipta kepada sang pencipta. Memujinya sang pencipta atau Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian yang ketiga, memujinya makhluknya kepada sang pencipta. Dan yang keempat, memujinya makhluk kepada makhluk. Contoh memujinya sang pencipta kepada sang pencipta, misalnya dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu maha kuasa. Itu memujinya Allah kepada Allah. Memujinya Allah kepada Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Rasulullah SAW mempunyai budi pekerti atau akhlak yang agung. Kemudian memujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita manusia bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, malaikat memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, makhluk-makhluk hidup memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu benda mati atau benda hidup, semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memujinya makhluk kepada makhluk, ini hakikatnya semuanya kembali kepada Allah. Contoh, ada orang yang soleh, maka kita memujinya, ya Allah, soleh sekali orang tersebut. Maka memujinya kita kepada makhluk atau memujinya kita kepada baginda Rasulullah SAW, semuanya lillahi, milik Allah. Semua puji yang 4 semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat berserta salam tercurah kepada Rasulullah. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad inilah nabi terakhir yang wajib kita imani. Beliau seorang nabi sebagai uswatun hasanah, yang mana ucapannya, perilakunya, kemudian diamnya baginda Rasulullah SAW menjadi hadis atau dasar landasan hukum Islam setelah Al-Quranul Karim. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi. Secara hakikatnya keluarga Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ini, beliau termasuk Dzurriyyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang gelarnya adalah Sayyid atau Sayyidah, kemudian Syarif dan Syarifah. Selain itu harus diverifikasi lagi. Kemudian maksud alihi ini adalah keluarga Nabi, juga secara majazi adalah kullu mu'minin taqiyin. Setiap orang mukmin yang takwa, dia ini adalah keluarga Nabi. Tapi ada lagi yang mengatakan kullu mu'minin, setiap orang mukmin adalah keluarga Nabi, walau asyan, walaupun bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia ini mukmin, mengucapkan syahadat dan melaksanakan perintah Allah, maka dia ini akan menjadi keluarga Nabi. Wa ashabihi, dan sahabatnya. Sahabat Nabi itu orang yang bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasul dan meninggal dalam keadaan Islam, maka itu adalah sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi ini dalam Al-Quran diberikan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada sahabat dan sahabat ridho juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi radhiyallahu anhum ini gelar kepada sahabat. Allah ridho apa yang mereka laksanakan, Allah ridho. Ada juga sahabat secara majazi adalah orang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena dalam satu hadis, man ra'a fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la tusyabihuni.
Barang siapa yang mimpi bertemu denganku, maka sesungguhnya dia betul mimpi dengan Rasulullah SAW. Karena setan ini tidak bisa menyerupai baginda Rasulullah SAW. Maka banyak di hikayat-hikayat kalau mimpi bertemu Rasul ini tidak langsung melihat wajahnya, ya. Kalau lihatnya tangannya lain sebagainya. Tapi ini pun harus diverifikasi secara ketat, ya. Sahabat Nabi secara majazi ajmain atau amawalah dan orang yang mengikutinya, yaitu kita semua. Mudah-mudahan kita juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun bahasan yang akan diterangkan bagi para mu'alaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, yaitu pertama tentang rukun iman, ada 6. Iman ini menyangkut keyakinan kita sebagai umat Islam, yaitu pertama iman pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga iman kepada rasul-rasul Allah, 4 iman kepada kitab-kitab Allah, 5 iman kepada hari kiamat, dan 6 iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah walaupun sedikit demi sedikit akan diterangkan bagaimana iman pada Allah dan seterusnya. Walaupun tidak terlalu mendetail, tetapi kemampuan daripada pemberi materi ini terbatas dan tidak akan terlalu mendalam. Yang penting intinya bagaimana para mu'alaf yang baru memeluk agama Islam ini bisa memahami dan meyakini sebetul-betulnya, sebenar-benarnya, agar tidak tergoyahkan lagi oleh ajaran-ajaran yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ialah untuk mengajak manusia beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Allah mengutus 124.000 nabi, 315 sebagai rasul. Ini semuanya dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Dalam tafsirnya ay liya'rifuni, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara untuk meyakinkan manusia, Allah berikan para nabi dan para rasul berbagai mukjizat. Jadi mukjizat ini agar manusia yakin bahwa sesungguhnya yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan sehingga Bani Israel dengan Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, sedangkan Fir'aun ditenggelamkan, dihancurkan dengan bala tentaranya. Contoh lagi mukjizat ketika kaumnya Nabi Soleh alaihissalam minta agar di gunung ini keluar unta, maka gunung pun terbelah, kemudian unta pun keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini maha kuasa. Dan kalau melihat mukjizat, harusnya orang-orang ini langsung percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya keimanan ini beda-beda, ada yang percaya dan ada yang juga tidak percaya atau kafir. Selanjutnya, hidayah Islam itu harus diusahakan agar Allah tetap mengekalkan keimanan kita dalam hati kita. Hidayah Islam ini hanya dengan kehendak Allah, manusia hanya berusaha saja. Jadi bagaimana supaya Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada kita? Hidayah itu petunjuk Islam, supaya tetap menjadi agama Islam, tetap menjadi orang Islam yang soleh,
maka harus diusahakan. Usahanya itu dengan berbagai macam ibadah, baik itu muamalah, muasyarah dengan akhlak sesuai dengan tuntunan Islam. Ibadah, sholat, zakat, puasa, ibadah haji itu demi untuk mengekalkan hidayah, petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada hati kita, supaya iman kita ini tetap kekal dan terus bisa dibawa sampai meninggal dunia. Kemudian ini ucapan selamat datang para mu'alaf yang telah Allah berikan anugerah yang luar biasa, berharga, melebihi kekayaan langit dan bumi. Jadi kalimat iman yang diberikan oleh Allah pada hati-hati kita, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah ini lebih berat timbangannya daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Artinya 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini bila ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, masih beratan kalimat la ilaha illallah. Begitu berharganya kalimat iman ini, dan Allah memberikan kepada yang hanya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala saja. Alhamdulillah, para mu'alaf pada saat ini telah memeluk agama Islam. Semoga oleh Allah SWT dikekalkan dalam hidayahnya. Kemudian insya Allah saya akan membahas langkah-langkah mempelajari agama Islam secara sederhana dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman adalah keyakinan dalam hati. Ini penting sekali agar kita tidak tergoyahkan lagi oleh ajaran selain agama Islam. Jadi keyakinan ini sangat penting sekali. Maka dalam hadis al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman ini bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'at, bisa bertambah keimanan kita ini dengan melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu, dan bisa mengurangi kadar iman kita ini apabila bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu perlu yakin yang betul, yang bersumber dari dalil-dalil atau argumen-argumen yang sesuai dengan kenyataannya. Allah Subhanahu wa taala ini ada, misalnya dalilnya, argumennya adanya makhluk di alam bumi ini, adanya makhluk di langit, adanya makhluk di alam semesta. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begitu. Merenungi ucapan syahadat. Ini perlu bagi para mu'alaf untuk merenungi ucapan syahadat. Apa ucapan syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah mulai dari masuk Islam ini harus meyakini bahwa pencipta kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang harus disembah ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi ke dukun, tidak boleh lagi menyembah kepada selain Allah, tidak boleh menyembah lagi kepada pada misalnya jin, setan, dan sebagainya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kita harus yakin bahwa Allah adalah sang pencipta. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Jadi Allah ini satu-satunya menciptakan adalah Allah. Selain Allah adalah makhluknya. Surga makhluknya, neraka makhluknya, aras, kursi, nanti ada pelajarannya. Kemudian manusia makhluknya adalah yang diciptakan oleh Allah. Hewan, binatang, kemudian burung-burung, kalajengking, dan lain sebagainya, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah. Kita harus yakini bahwa betul-betul yang Maha Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala saja. 7 lapis langit, 7 lapis bumi,
Alam semesta adalah semua adalah ciptaan Allah. Kemudian kita harus yakin bahwa Allah itu tidak ada titik persamaan dengan makhluknya. Jadi tidak ada titik persamaan. Kalau berbeda biasanya ada samanya. Dia kembar identik, berbeda tapi ada kesamaannya. Tapi kalau misalnya Allah dengan makhluknya, ini tidak ada titik persamaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buka dalam surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kaum muslimin rahimakumullah, ayat pertama adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi ahad ini tunggal, tetapi tidak ada titik persamaan sama makhluknya. Kalau satunya makhluk ini bisa saja 3 dikurangi 2 jadi 1. Itu ada orang 1 orang. Nah, dari 5 orang dikurangi 4 jadi 1. Dari 3 orang dikurangi 2 jadi 1 orang. Allah itu bukan begitu. Esa tunggal. Kemudian juga satunya esanya Allah SWT bukan dari kumpulan-kumpulan, bukan dari kumpulan-kumpulan materi. Contohnya misalnya manusia ini disebut manusia karena ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya. Sempurnalah sebagai manusia. Domba ada misalnya ada kakinya, kemudian ada badannya, ada kepalanya. Itu jadi 1 domba. Nah, 1 manusia, seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala bukan begitu, tidak ada titik persamaan antara Allah dengan makhluknya. Bagaimana? Wallahu a'lamu bishawab. Ya, yang di Allah itu tidak ada titik persamaannya. Kemudian Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung. Allah Subhanahu wa taala tempat kita maksud bertawakal, menyerahkan diri semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat berlindung itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tempat bertawakal, tempat meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku beribadah dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ya, jadi Allah ini wujudnya hakiki, bukan atau adanya ini hakiki, bukan adanya karena idopi, adanya anak karena adanya orang tua, adanya orang tua karena ada nenek, kakek, bapak dan lain sebagainya. Bukan begitu, tapi wujudnya wujud hakiki. Ya, surga pun ada tapi diciptakan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian tidak ada bagi Allah sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi tidak ada titik persamaan. Jadi Allah itu tidak la syarikalah, tidak ada sekutunya. Allah tunggal, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya, yang memberikan rezeki hanya Allah, yang memberikan kehidupan, yang mematikan Allah Subhanahu wa taala, yang mengurus kita Allah Subhanahu wa taala. Allah pokoknya Maha Kuasa, Maha segalanya. Ini keyakinan yang harus diterapkan pada diri kita. Maka kita berdoa itu kan minta hanya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi Nuh berdoa, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa nanti pahalanya bisa nanti untuk di surga, bisa dikabulkan di dunia, itu fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Hanya Allah yang kehendak Allah, bukan kehendak kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi Allah SWT ini tidak ada sekutunya. Maka la syarikalah,
Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan membuat sekutu atau yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dan yakin tidak adanya. Kemudian selanjutnya, intinya Allah Subhanahu wa taala suci, tidak boleh diserupakan dengan makhluk-makhluknya. Dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Jadi kita ini tidak boleh menyerupakan Allah dengan apapun juga. Itulah akidah kita. Itulah yang harus diterapkan pada hati kita. Maka ulama terdahulu bila ada ayat yang mutasyabihat, sikapnya ada dua. Yang satu, menerima sebagaimana yang tertera tanpa diterjemahkannya. Jadi kalau ada ayat mutasyabihat, Yasin, artinya apa? Tidak ada artinya, tidak terjemahkan. Mereka langsung menyerahkan pada Allah. Jadi wallahu a'lamu bimuradih. Allah yang mengetahui tentang maksud daripada ayat Yasin. Atau yadullahi fawqa aydihim. Ini artinya apa? Tidak ada artinya. Wallahu a'lamu bimuradih. Orang-orang terdahulu begitu, hanya Allah SWT yang maha mengetahui dengan yang dikehendaki oleh Allah. Atau ayat innallaha 'alal arsyistawa. Maka orang terdahulu tidak menerjemahkannya, langsung wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud ayat tersebut, karena itu ayat-ayat mutasyabihat. Yang kedua, ada yang mentakwil, dan itu diperbolehkan dalam Al-Quran. Surah Ali Imran, ditakwil itu maknanya itu bukan makna sebenarnya, ya, makna sebenarnya. Contoh misalnya yadullahi fawqa aydihim. Kan kalau arti bahasa terleknya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka ulama ini tidak menyebutkan tangan Allah, tapi kekuasaan Allah mengalahkan kekuasaan mereka manusia. Ya, yadullah ini jadi kekuasaan Allah, ya, bukan tangan, ya, bukan tangan Allah. Maka ditolak yang mengatakan yadullah laisa kayadina, tangan Allah tidak seperti tangan kami, tidak menerima hal yang begitu. Atau misalnya apalagi misalnya ya yadullah tangan Allah tidak, atau ainullah laisa ka'ainina, mata Allah tidak sama dengan mata kita. Nah, ditolak yang begitu-begitu. Karena itu akan menyebabkan mujassimah namanya. Mujassimah itu menjisimkan Allah. Mengatakan Allah ada anggota badannya dan lain sebagainya. Karena nanti akan berbenturan dengan hadis. Di antara hadisnya, ya ibadi inni ja'i. Wahai hambaku aku lapar. Wahai hambaku aku lapar. Maka di sini nantinya ju'ullah laisa kaju'ina. Laparnya Allah tidak sama dengan lapar kita. Allah tidak akan lapar lah. Ya, maka itu mujassimah, ya, menolak yang mengatakan yadullah laisa kayadina, ainullah laisa kayadina dan lain sebagainya. Karena kalau ada laparnya Allah bagaimana nantinya, ya. Nah, jadi ini menolak begitu. Yang ini jadi kepada takwil. Kalau misalnya yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah. Innallaha 'alal arsyistawa, arti literalnya Allah SWT beristiwa, bersemayam di atas aras. Tapi kalau ditakwilnya bukan begitu. Ditakwilnya adalah Allah menguasai arasnya, dan itu sesuai dengan akidah kita. Allah menguasai semua makhluknya, menguasai arasnya, menguasai surga, menguasai neraka, 7 lapis langit dan bumi, alam semesta dikuasai oleh Allah SWT. Itu betul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya Allah itu maha kuasa, raja di atas raja. Maha kuasa Allah meliputi alam dunia dan alam akhirat.
sedangkan makhluknya serba butuh kepada Allah, lemah, tidak berkuasa, serba terbatas, maka wajiblah kita menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberkahan umat Islam apabila ingin kemana-mana mengucapkan Bismillah. Adapun arti Bismillah itu adalah meminta pertolongan kepada Allah. Keluar rumah Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba-nya bil basta'in, ba dengan makna meminta pertolongan. Maka kalau dengan keyakinan yang betul, pasti Allah tolong kita. Itulah diantaranya dengan rahmat dan kasih sayang kita bisa hidup nikmat, sehat, dan menjadi umat Islam adalah semuanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya pembahasan singkat tentang makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru asyhadu alla ilaha illallah ya. Insya Allah nanti akan ada pembahasan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, umat muslim muslimat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was with my sister every single day, and I now have Iqra book from Indonesia, so it's my name, Iqra book.